Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Rahmadayani dengan NIM A1C1191052 dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Jambi. Baik, video saya pada kali ini akan menjelaskan atau menjawab soal dari Kimia Organik 3, yaitu soal kelima, yaitu berdasarkan soal nomor 4, yaitu bagaimana cara mendeproteksi gugus fungsinya dan dasar pertimbangan pemilihan reagen yang paling tepat dari berbagai kemungkinan sehingga senyawa target sintesis dapat dihasilkan dengan perendaman yang tinggi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan deproteksi gugus fungsi ini. Jadi, deproteksi gugus fungsi ini adalah setelah dilakukan proteksi, maka selanjutnya adalah mendeproteksi, yaitu sebuah reaksi menjelang selesai atau akhir. Nah, di mana tentunya gugus pelindung itu harus kita buang. Nah, supaya diharapkan mendapatkan atau senyawa produk yang diharapkan dari molekul target ini, maka kita butuhkanlah deprotektor. Nah, deprotektor ini adalah senyawa yang berfungsi membuang gugus pelindung. Nah, deproteksi atau zat senyawa yang berfungsi membuang ini salah satunya itu deprotektor gugus protektor adalah yang pertama, tetrabutil amonium fluorida atau TBAF, yang kedua piridin HF, yang ketiga asam fluorida, yang keempat amonium fluorida, yang kelima trisdimetil amino sulfonium difluoro trimetil silikat atau TASF. Nah, deproteksi gugus protektor ini adalah jika ingin kita lepaskan kembali, maka dibutuhkanlah deprotektor atau TBDMS yang akan dilepaskan senyawa yang mampu melepaskan gugus-gugus pelindung terhadap gugus alkohol. Senyawa kita dapatkan adalah tetrabutil amonium klorida atau yang disingkat dengan TBAF. Nah, atau bisa juga kita menggunakan piridin. Nah, didapatkan bahwa senyawa-senyawa yang mengandung ion fluorida ini akan melepaskan gugus protektornya dari alkohol dari kelompok-kelompok sisilil ini tadi yang sudah saya jelaskan di soal nomor 4. Nah, nanti didapatkanlah deprotektor ini kita gunakan adalah proses pelepasan protektor gugus pelindung dari si alkohol yang kita dapatkan untuk menghasilkan rendaman yang tinggi, yaitu membutuhkan trisdimetil amino sulfonium difluoro trimetil silikat atau kita singkat TSAF. Nah, untuk senyawa-senyawa yang digunakan untuk melepaskan gugus pelindung atom dari senyawa-senyawa ini, digunakanlah mekanisme proteksi. Nah, mekanisme pelepasan gugus pelindung ini mekanismenya mendekati gugus hidroksil. Nah, untuk mekanisme pelepasannya ini sendiri adalah kita membackup gugus hidroksil tadi, kita backup. Nah, kita dapatkan untuk senyawa alkohol ini yang sudah terdekat atau terproteksi dengan kehadiran sisilil ini tadi. Nah, kita siapkan senyawa asam fluorida atau HF. Nah, asam fluorida ini atau ion fluorida ini akan menyerang yang akan berikatan dengan si silikon tadi. Nah, sehingga kita dapat nantinya ada namanya ion H positif yang bebas fluoridanya terikat langsung dengan si silikon dan silikonnya ini menjadi bermuatan negatif. Nah, ada yang H positif ini kemudian dalam kondisi seperti ini nanti oksigennya sebagai unsur elektron negatif dari silikon. Silikon ini akan menarik elektron ke oksigen sehingga kita dapatkan kondisinya RO- atau alkanolat sebagai ion negatif dari si silikonnya.
sudah netral, tapi di dalam larutan ini masih didapatkan ada ion positif dari ion H+ ini yang berasal dari HF. Nah, nanti akan menyatu dengan alkanolat RO- yang menjadi alkohol. Nah, ilustrasi mekanisme deproteksi dari gugus pelindung dari senyawa alkohol tadi. Nah, untuk aplikasi sendiri dari proteksi alkohol atau hubungan antara proteksi dan deproteksi ini pada alkohol, untuk menghasilkan rendaman yang tinggi ini, maka aplikasi proteksi deproteksi terhadap bus alkohol ini adalah kita dapatkan yang pertama kemarin adalah senyawa-senyawa silil nih. Nah, misalnya kita dapatkan untuk senyawa yang mengandung gugus hidroksil dari gugus keton O ini menjadi molekul target dan OH ini menjadi molekul yang ingin kita sintesis nih. Kan ada dua. Jadi kita harapkan dari gugus karbonil dan gugus alkohol ini menjadi molekul target, yaitu namanya 4-hidroksi-2-butanon. Nah, tetapi kita hanya memiliki bahan baku dari senyawa yang kita dapatkan, yaitu 1,3-butanadiol. Nah, gugus hidroksi yang terakhir pada rantai karbon tetap utuh dari senyawa butanon. Nah, maka gugus hidroksi dari material bahan baku ini harus dipertahankan. Sementara gugus hidroksi dari gugus alkohol ini, karbon yang ketiga ini pada akhir reaksi mau dirombak menjadi keton. Maka untuk alkohol sebagai alkohol primer ini dari karbon yang terikat posisi yang pertama ini harus dipertahankan. Nah, bagaimana caranya supaya tetap ada di akhir? Kita harus melakukan proteksi. Nah, inilah proteksi tadi pada alkohol. Nah, proteksi pada alkohol ini tadi senyawa tersier butil dimetil silil klorida. Nah, nanti klorida akan berikatan dengan hidrogen dan TBDMS ini akan berikatan dengan oksigen. Dan gugus hidroksil dari maka gugus hidroksil dari alkohol primernya ini akan terproteksi. Kemudian baru kita lanjutkan untuk reaksi merombak hidroksil sebagai alkohol sekunder menjadi keton. Nah, tentunya kita oksidasi tadi ini menggunakan PCC atau piridin klorokromat. Yang ini merupakan reaksi yang sangat selektif untuk oksidasi alkohol menjadi aldehid dan keton. Nah, kemudian kita dapatkanlah setelah ditambah PCC ini tadi, maka hidroksil berubah menjadi gugus keton. Tetapi masih tetap kehadirannya dalam molekul tersebut. Nah, ketika ingin kita lepaskan dari alkohol gugus fungsi alkohol ini tadi, maka kita butuhkanlah yang namanya deprotektor. Nah, supaya didapatkan hasil akhir finish yang kita inginkan, yaitu rendaman yang tinggi, maka senyawa butanon ini kita dapatkan menjadi 4-hidroksi-2-butanon. Nah, karena posisi dari karbonil ini menjadi posisi karbon nomor 2, nah dari sini kita gunakan protektor TBAF. Nah, didapatkanlah nanti untuk tersier butil dimetil silil ini lepas dan akan terbentuk kembali hidroksil pada gugus sebagai alkohol primernya. Nah, ilustrasi ini kalau ingin membuat produk yang mengandung gugus keton dan hidroksil, sementara bahan baku yang kita gunakan tuh ada dua gugus hidroksilnya seperti soal nomor 4 tadi. Nah, salah satunya itu kita oksidasi dan salah satunya itu kita pertahankan. Nah, cara mempertahankannya kita gunakanlah protektor setelah selesai dioksidasi, baru kita lepaskan dengan ion fluorida atau tersier butil amin fluorida. Nah, baru akan terbentuk menjadi alkohol kembali. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan hubungan dari nomor 4 dan juga nomor 5 antara proteksi dan juga deproteksi. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.